Siap, mau bantu. Oke. Mas, perasaan Mas ketika akhirnya berjumpa dengan Persija dengan menggunakan kostum lain, gimana Mas? Dari sudut mana nih? Masa penilaian itu harus diungkapkan dari sudut mana? Kalau dari sudut profesionalisme, biasa aja, saya ketemu tim manapun sama bagi saya. Karena saya harus menghargai tim manapun yang menggunakan jasa saya gitu. Artinya bahwa kemarin saya ketemu Persija memang dulu saya sempat bilang bahwa cepat atau lambat pasti saya akan tidak lagi menjadi bagian dari tim ini gitu. Tapi saya juga tidak menyangka bahwa akan cepat ini sebenarnya. Dan ketika pada akhirnya saya bermain melawan Persija, maka saya akan melakukan segala daya upaya yang saya mampu untuk memberikan yang terbaik pada tim yang saya bela. Artinya ini lebih kepada profesionalisme saya sebagai pemain sepak bola, karena saya kembalikan kepada jika misalnya saya bermain untuk Persija terus bermain dengan Selangor misalkan, maka ketika saya mencetak gol saya juga tidak akan merayakan itu. Tapi bukan berarti kalau saya tidak ingin memberikan yang terbaik untuk Persija. Artinya bahwa kalau bicara dari profesionalisme, maka kemarin jujur saya ingin mengalahkan Persija karena memang itu pekerjaan saya. Jadi kalau selama ini juga mungkin satu message penting yang ingin saya sampaikan secara jujur, terbuka kepada seluruh titik mana yang dengar bahwa kemarin adalah satu-satunya pertandingan di mana saya ingin Persija kalah. Saya harus lihat mengatakan demikian karena memang saya bermain untuk PBR. Kalau pada akhirnya memang skornya 2-2, tapi 2 gol saya membuktikan bahwa memang saya adalah pemain PBR dan saya mencoba untuk 100% dengan apa yang saya lakukan. Karena saya pikir teman-teman The Jack tahu bagaimana karakter saya dalam bekerja, bagaimana saya dalam menjalani tugas-tugas yang saya lakukan. Jadi saya harap mereka mengerti dan kondisi itu. Walaupun pada akhirnya toh saya minta maaf kepada Bung Ferry, saya minta maaf kepada Pak Ferry Paulus pun saya minta maaf setelah pertandingan bahwa maaf tapi itu bagian dari tugas saya dan mereka mengerti. Jadi lebih kurang seperti itu. Oke. Mas, nyangka nggak sih pada saat pertandingan itu Mas akan cetak gol? Sejujurnya sih saya sudah punya feeling ya. Artinya bahwa memang selama beberapa pertandingan sebelumnya saya tidak dalam kondisi fit karena memang saya sempat setahun istirahat dan ternyata butuh waktu yang lebih banyak untuk bisa membuat saya bugar kembali 100%. Jika di 4 pertandingan awal memang saya tidak pernah bermain dari awal karena tim pelatih menilai bahwa saya belum siap. Tapi ketika melawan Persija, kondisi saya sudah 100% fit dan saya bisa turun, dan saya pikir ada banyak faktor yang membuat saya termotivasi. Pertama adalah pertandingan pertama saya setelah sekian lama saya istirahat sebagai starter. Kemudian saya harus bermain melawan Persija yang notabene tim yang membesarkan saya. Artinya ada semacam perang batin pada diri saya. Tapi saya selalu katakan, bahkan beberapa minggu sebelumnya sudah sempat bilang bahwa saya akan berusaha untuk mengalahkan rasa takut saya pada diri saya sendiri. Dan itu membuat saya termotivasi untuk bisa tampil lepas. Artinya sebenarnya pertandingan kemarin itu adalah pertandingan yang sangat berat bagi saya secara psikologis. Artinya semua mata akan tertuju pada saya, mengingat cerita di balik apa yang terjadi selama ini antara saya dan Persija, romantisme saya dengan Persija dan sebagainya, sehingga orang berpikir bahwa ini pertandingan yang tidak mudah gitu. Memang tidak mudah bagi saya, tapi saya percaya bahwa saya mengenal betul karakter diri saya, dan saya yakin bahwa saya bisa mengejawantahkan kedua hal yang pertama adalah profesionalisme saya sebagai pemain sepak bola, yang kedua adalah rasa cinta saya kepada Persija dalam satu pertandingan. Artinya
saya mencetak gol sebagai tanggung jawab saya atas nama profesionalisme sebagai pemain PBR, dan saya tidak merayakannya atas nama saya sangat menghormati dan mencintai seperti itu. Jadi itu fair buat semuanya. Oke. Tiba-tiba suasana langsung hening gimana gitu, Mas. Kalau nggak salah lawan Persija ini bisa jadi gol pembuka Mas di ISL ya, di kompetisi resmi ya. Bener nggak sih? Dan kalau misalnya bener ya. Dan itu gimana perasaannya? Maksudnya akhirnya bisa ibaratnya membuka keran gol lagi, tapi malah cetak golnya di ibaratnya mantan klub yang ya secara seperti saya katakan tadi, bahwa kalau kita bicara tanggung jawab dan profesionalisme, maka kita sampingkan apa yang itu namanya kepentingan pribadi, apa yang itu namanya cinta dan sebagainya. Karena toh itu yang saya lakukan selama ini di Persija, sehingga pada akhirnya saya harus keluar. Dan saya pikir teman-teman tahu semua bagaimana saya dalam bekerja gitu. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa ini adalah gol pertama saya setelah sekian lama, hampir 2 tahun terakhir saya bikin gol tahun 2012 ketika Persija kalah melawan Persiram di PT Ika, ya. Itu gol terakhir saya di Liga Indonesia, itu tahun 2012, dan saya baru mencetak gol itu tahun 2014. Nah, tahun 2013 saya istirahat. Jadi pertandingan kemarin sangat emosional. Yang pertama, saya harus membuktikan bahwa saya masih pantas untuk bermain kembali setelah saya istirahat 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah saya harus melawan Persija, di mana ada perang batin di sana yang saya jujur saya excited untuk melakukannya, karena saya ingin mengetes diri saya sendiri gitu loh. Sejauh mana bahwa Bambang yang saya kenal selama ini masih ada dalam diri saya gitu. Artinya bahwa Bambang yang selama ini bisa membedakan tanggung jawab dan sebagainya. Dan saya optimis bahwa saya bisa melakukan itu, karena saya yakin bahwa saya sangat mengenal betul diri saya. Jadi kembali bisa mencetak gol cukup menyenangkan, karena Bambang Pamungkas adalah seorang yang hidup dari mencetak gol, dan saya akan selalu berusaha melakukannya dimanapun saya bermain. Jadi itu adalah pekerjaan saya. Oke. Dari 2 ekspresi pas kebetulan ya kita sama-sama lihat lah di siaran televisi segala macam, ketika gol pertama mungkin sama sekali yang diem gitu kan, datar, dan tapi begitu gol kedua Mas Bebe sempat mendongakkan kepala yang nggak tahu ya itu apa Mas, begitu gol kedua Mas. Saya pengen tahu aja sih gitu. Itu maksudnya apa gitu? Sebenarnya begini, kalau mungkin ada yang bisa lihat YouTube di sana, bahwa gol pertama jujur saya kaget kenapa? Karena pada akhirnya saya harus melukai ya, dan tanda kutip ya, harus melukai Persija. Maka saya kaget, saya harus gimana gitu, karena saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Itu gol pertama. Kalau gol kedua sebenarnya, silahkan setelah saya ngomong ini silahkan lihat di YouTube, bahwa sebenarnya kaki kiri saya, lutut kiri saya tertendang Ismet. Jadi saya sebenarnya kesakitan di kaki kiri saya waktu itu. Itulah kenapa saya sempat meringis dan lihat, karena sebenarnya lutut kaki kiri saya itu ketendang Ismet. Jadi ketika bola datang, saya coba untuk memotong bola, tapi Ismet coba untuk membuang bola, sehingga saya mendahului Ismet, tapi Ismet sempat menendang kaki lutut kiri saya. Jadi sebenarnya kaki kiri saya agak sakit waktu itu. Oh, jadi itu sebenarnya ngeringis ya Mas ya? Ya, gimana? Itu kayak ngering kesakitan begitu pas bukan selebrasi maksudnya. Ya, itu kalau dilihat kan saya meringis gitu. Oke. Agak kesakitan nanti. Enggak, soalnya banyak di beberapa media sempat baca gitu kan, itu kayak gini, ada beberapa tulisan yang menggambarkan kalau itu kayak ekspresi syukurnya Mas gitu, ekspresi syukurnya BP nunggak ke atas kan, jadi kayak yes gitu, maksudnya dalam hati kayak bersyukur bisa golin gitu, tapi ekspresinya hanya seperti itu gitu. Kalau bersyukur bisa golin tentu. Makanya itu bagian dari pekerjaan saya, ketika saya bisa menyelesaikan tugas yang saya janjikan kepada saya, dan saya bersyukur. Dan saya, seperti kan saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya bersyukur bisa mencetak 2 gol, tapi di sisi lain saya juga minta maaf, saya harus melukai tim yang selama ini menciptakan nama saya. Setelah pertandingan saya ketemu Pak Ferry, saya salaman, saya bilang saya minta maaf Pak. Oke, terus ada pembicaraan lain yang tidak perlu saya bicarakan di sini. Betul, siap. Paham. Saya juga
saya juga sempat habis pertanyaan saya juga sempat BBM Bung Ferry, saya bilang Bung, atas nama profesionalisme pada akhirnya saya harus mencetak gol gawang Persija. Saya bilang oke, nggak apa-apa, memang itu pekerjaan, bla bla bla. Jadi ada dua hal yang makanya kalau selama ini orang beberapa mention ke Twitter saya mengatakan bahwa Bang menyesal mencetak gol gawang Persija, harus saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah menyesal melakukan itu. Ya. Dan itu juga saya. Jadi karena gini, mungkin kalimat saya tadi agak sedikit melukai The Jack, artinya bahwa saya tidak pernah menyesal mencetak gol gawang Persija. Mungkin kalimat itu dalam tanda kutip melukai saya. Tapi silahkan kembalikan pada diri Anda. Jika saya bermain di Persija dan saya mencetak gol ke gawang Selangor dan saya mengatakan saya kecewa melakukan itu, maka Anda juga akan merasa tersinggung dengan itu. Jadi lebih kepada itu bagian dari tugas saya, dan siapapun yang melakukan itu maka dia harus merasa bersyukur bisa melakukan itu. Oke. Karena memang karena begini, mungkin teman-teman juga tahu bahwa saya adalah tipe orang yang tidak pernah berusaha untuk berbicara yang tidak seperti apa yang saya pikirkan. Jadi ketika saya tidak ingin mencoba untuk membohongi siapapun, ketika saya merasa bahwa memang itu pekerjaan saya dan saya bersyukur mencetak gol, maka saya akan bilang demikian. Bisa lebih kepada bicara jujur apapun itu. Halo Mas, suaranya Ya, oke. Nah, udah siap. Ada lagi? Ya lagi. lagi. Mas, pengen tahu dong ketika keluar dari begitu mulai pertandingan, keluar dari lorong, ganti pemain masuk, terus melihat ibaratnya dulu ada di sebelah sana, tapi sekarang ada di seberang. Itu apa sih yang ada di pikiran Mas pada saat itu? Ketika baru masuk ya Mas, ketika baru masuk awal-awal pertandingan. Apa yang Mas pikirkan pada saat itu selain termotivasi buat bikin gol dan buat ngalahin Persija gitu? Ya karena memang gimana ya? Karena biasa sih, bagi saya biasa karena toh sebelum pertandingan ketika Bais di lorong saya sempat memeluk pemain satu persatu gitu. Saya peluk satu persatu. Setelah pertandingan saya salaman kepada semuanya, saya peluk satu-satu, bahkan saya sempat ngasih salam ke The Jack, karena menurut saya pertandingan itu 90 menit. Setelah itu kita kembali kepada kita bahwa memang saya jujur saya juga tetap menjadi bagian dari Persija, karena saya walaupun saya pemain Pelita Bandung Raya, tapi saya kan tetap pendukung Persija juga, ya, bahwa saya tetap di luar itu, saya tetap menjadi keluarga teman-teman semua di sana. Tapi dalam 90 menit harus profesional bahwa saya bekerja sebagai pemain Pelita Bandung Raya. Jadi semuanya saya anggap seperti biasa, karena saya tidak ingin larut dalam katakanlah romansa yang membuat saya tidak bisa fokus dalam pekerjaan saya. Jadi ya memang janggal, tapi ya itulah kenyataan dan harus saya jalan. Bahkan sebelum pertandingan saya juga ngobrol sama Ismet, saya ngobrol sama Andri Tangi, saya ngobrol dengan Ramdhani dan sebagainya. Mungkin bagi supporter pertandingan kemarin agak lain gitu, tapi bagi seorang pemain saya pikir siapapun akan menganggap pertandingan kemarin biasa, karena pada saatnya nanti toh siapapun bisa saja mengalami hal seperti itu, tidak hanya saya, bisa jadi nanti yang suatu saat nanti mungkin pemain-pemain yang lain mengalami hal itu. Jadi itu hanya memang kita profesional. Oke. Narik napas dulu. Begitu pula ketika kan masuk ke lapangan, terus akhirnya bersalaman segala macem, sama ya Mas, ya, maksudnya akhirnya karena sebelumnya tadi Mas sudah bilang udah salaman dulu di lorong segala macem, tapi maksudnya pengen tahu aja sih ketika berpapasan dengan, kan sebelum bermain ada berpapasan salaman segala macem. Nah itu gimana Mas? Biasa aja. Oh oke. Saya seperti tadi saya bilang tadi, kalau ketika saya tidak ingin larut dalam romansa di mana romansa perjalanan panjang yang membuat saya tidak bisa fokus dalam pekerjaan saya. Oke. Bahwa ketika saya bekerja, maka saya selalu berusaha untuk 100% melakukan apa yang saya bisa dan apa yang saya mampu. Setelah itu, kita kembali kepada apa yang memang sudah menjadi seperti biasa. Jadi ketika di dalam lapangan ya saya menganggap bahwa semua pemain Persija adalah musuh saya. Tapi setelah itu
di luar itu ya kita ngobrol seperti biasa, saya tukeran kaos sama Andre Tani dan sebagainya, saya ngobrol dengan semua pemain Persija dan sebagainya biasa. Tapi di atas lapangan mereka ada lawan saya karena memang itulah kitanya seperti itu. Jadi ketika saya ketemu mereka di atas lapangan ya memang mereka lawan saya. Dan saya pun tidak akan segan-segan untuk duel dengan Ismat misalkan, duel dengan Andre Tani misalkan, dan karena memang itu bagian dari pekerjaan saya karena saya dibayar untuk itu. Dan saya pikir semua orang juga akan melakukannya karena itulah di mana seorang bisa dinilai sejauh mana bisa 100% dalam bekerja. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Cukup jelas sih maksudnya, rasa penasaran gue juga sebenarnya hilang dan mungkin teman-teman juga pengen tahu kan, jadi makanya coba dari tadi kita coba buat menghadirkan BP di ketika emang ada mau ya, makanya saya bilang dari sudut mana kita harus melihat pemain. Kalau dari sudut hati tentu sangat berat bagi saya untuk bertemu Persija, untuk jangankan bertemu, untuk membayangkan saya sebenarnya saya tidak mampu, tapi ketika ini bagian dari profesionalisme saya sebagai pemain bola maka harus ada dengan hal itu. Karena saya kembalikan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau saya misalkan menjadi pemain Persija dan saya bermain melawan Selangor misalkan, terus saya larut dalam euforia saya dulu bermain di Selangor, saya pikir Becek juga akan kecewa dengan hal itu. Oke. Jadi itu dikembalikan kepada bagaimana saya sekarang di sini. Saya juga tidak ingin mengecewakan klub saya tidak ingin mengecewakan pendukung klub saya, karena saya selalu berusaha untuk memberikan 100% terhadap apa yang saya bisa kepada klub saya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ada yang nanya nih Mas di Twitter, apakah akan ada tulisan pasca pertandingan kemarin dari Mas? Ada, saya sudah jadi tulisannya. Oh, oke. Jujur banyak juga mungkin sekarang saya juga bisa sedikit. Saya juga bisa sedikit. Apa? 3 kali diulang saya juga bisa sedikit. Enggak sedikit. Kebetulan istri saya lewat jadi saya. Oh, oke. Gagal fokus. Ini udah panggilan ini. Jadi begini. Panjang urusannya nanti. Oke. Saya juga sedikit memberikan klarifikasi di sini bahwa memang tidak ada tulisan baru dari saya di website selama 2 tahun 2014. Ya. Karena memang semua tulisan di sana saya simpan untuk materi di buku. Gitu. Oh, oke. Selama ini ada yang cerita bahwa kenapa pindah PPL tidak ada tulisan, kenapa ini tidak ada tulisan, kenapa ini tidak. Memang tidak ada yang saya publish di website karena memang saya simpan untuk di buku yang insya Allah terbit bulan depan. Amin. Jadi salah satu materinya adalah pengalaman saya ketika bermain melawan Persija di Jalak Harupat kemarin adalah salah satu materi yang nantinya akan terbit di buku. Oh, oke. Termasuk nanti di buku juga ada tulisan dari Bung Ferry, juga kemarin saya sempat bicara ke beliau, saya bilang Bung bisa nulis nggak suatu, silakan. Dan akhirnya dia menulis. Ada tulisan beliau juga yang nantinya akan dimuat di buku. Ada beberapa wartawan juga yang menyumbang tulisan. Jadi itulah kenapa banyak yang tanya ke saya, kenapa kok kemudian nggak ada tulisan di website. Memang tidak saya memasukkan di sana. Karena untuk jadi buku itu ya Mas ya? Ya betul. Oke. Mas, komentar tentang Jakmania yang hadir di Jalak Harupat, Mas? Kemarin. Jujur saya sempat kaget ya, karena saya pikir agak sedikit terlalu berani ketika Becek datang ke sana. Gitu. Walaupun memang ya saya harus salut mengatakan bahwa butuh keberanian luar biasa untuk datang ke sana. Karena memang situasi yang sebenarnya tidak begitu kondusif. Artinya ada rasa salut, ada juga rasa bahwa khawatir lah ya. Khawatir, dan menurut saya agak sedikit bodoh sih kalau menurut saya ya. Boleh, nggak apa-apa. Saya harus jujur bahwa memang saya pikir loyalitas atau fanatisme terhadap sebuah tim itu memang luar biasa. Tapi ketika itu ditukar dengan katakanlah keselamatan dan nyawa, saya pikir perlu pemikiran lebih jauh lagi untuk melakukan itu. Karena saya pikir hidup ini tidak hanya masalah sepak bola gitu. Ada hal lain dan mungkin ada keluarga dan sebagainya yang mungkin bisa lebih diutamakan. Jadi kalau saya misalkan menjadi supporter, saya tidak akan datang ke sana hari kemarin. Terlepas memang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pertandingan kemarin, karena sebenarnya benar-benar tidak ada hubungan dengan Persib ya. Tapi dengan kondisi seperti itu saya pikir terlalu riskan lah. Tapi justru salut dengan keberanian rekan-rekan dan loyalitas rekan-rekan dalam bertanding.
Oke. Tiara, lu diem aja Tiara. Tiara jangan nangis Tiara. BP. Enak Karena dengar kalau- suaranya. Gimana Mas? Karena kalau saya nggak salah dengar baru bisa keluar jam 2:30 pagi. Ya. Dari stadion. Enggak ya dari tempat evakuasi keluarnya jam segitu. Nah, artinya kan memang kondisi maksudnya tidak begitu mungkin. Betul. Oke. Ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Ya, alhamdulillah nggak ada kekurangan apapun Mas. Termasuk Jani Mas. Termasuk saya. itu yang perlu disyukuri. Tapi lain kali Tadinya kalau nggak bisa keluar mau nginep rumah Mas tadi. Enggak lah. Alhamdulillah kan naik mobil pribadi jadi langsung dievakuasi duluan daripada rombongan. Jadi saya sampai Jakarta tuh udah jam 11, setengah 12 sudah nyampe di Jakarta. Karena bus tim PBR sendiri baru bisa keluar dari stadion jam 9. Wow. Oh, oke. Siap. Jadi besok Jadi, urungkan makanya- lagi lah niat kamu ya Jani ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa urungkannya tidak, tapi lebih dipertimbangkan lebih matang. Oh iya Betul. benar-benar. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Pikirkan masak-masak. fanatisme terhadap sebuah tim sepak bola itu penting, tapi ada hal yang lebih penting yaitu keluarga dan masa depan rekan-rekan semua. Jadi saya hanya berhak menyarankan bahwa dipertimbangkan lebih matang lagi untuk melakukan hal seperti itu. Oke. Oke. Setuju. Mas, terakhir deh. Ada Tiara ada mau tanya lagi? Enggak. Oke. Dengar suara Mas Bebe udah senang gue. Nggak tahu ya, kita nggak tahu kedepannya segala macam akan seperti apa gitu. Melihat ya bukannya bilang Mas doa ya, maksudnya ngelihat umur Mas yang sudah tahun depan udah 34 atau 35 segala macam, apakah masih ada kemungkinan bisa kembali ke Persija sebagai pemain atau mungkin ada punya rencana lain maksudnya yang mungkin saat ini sudah coba dirancang oleh seorang Bambang Pamungkas? Iya. Begini, saya tidak ingin berandai-andai dan saya tidak ingin memberikan janji yang nantinya tidak terrealisasi gitu. Seperti yang saya pernah sampaikan di Persija bahwa saya tidak bisa menjamin bahwa diri saya akan bertahan di Persija waktu itu, dan memang pada akhirnya saya harus pergi karena satu dan lain hal saya harus pergi. Begitupun saat ini yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana saya bisa bekerja secara baik, memberikan semua kemampuan saya bagi tim yang saya bela saat ini, yaitu Pelita Bandung Raya. Mengenai musim depan atau apa yang terjadi nanti, dunia saya tidak terpikirkan sama sekali, karena saya ingin menjalani kehidupan saya step by step, dan itu adalah apa yang saya alami saat ini adalah saya harus memberikan seluruh konfidens saya kepada PBR. Itu dulu yang saya kira mengenai apa tahun depan, apakah saya masih di PBR atau saya kemana atau mungkin saya berhenti atau apa, saya belum terpikir sama sekali, karena banyak kemungkinan dan mari kita lihat sama-sama nanti bagaimana kelanjutan cerita. Pakai ada cara ketawa lagi. Oke. Kenapa Mas? Karena begini, setelah pertandingan kemarin banyak sekali komunikasi yang apa ya, terlalu dini lah bagi saya, terlalu dini untuk disimpulkan, mengingat kompetisi masih panjang dan banyak hal bisa saja terjadi. Jadi saya pikir lebih bijaksana jika kita fokus pada apa yang ada di depan mata kita saat ini. Ya. Saya pikir begitu. Oke, Mas, terakhir Mas buat ya say sesuatu buat teman-teman The Jack yang lagi depan masih pada stay tune malam ini. Boleh, silakan. Yeah. Sebagai fans Persija juga nggak apa-apa. Boleh. Ya. Saya hanya bisa bilang bahwa ya mari kita dukung Persija dengan segenap kemampuan kita. Artinya rekan-rekan selama ini dikenal sebagai sebuah komunitas supporter yang sangat fanatis, yang militan dalam mendukung Persija, berikan segalanya kepada Persija, dan ya saya pikir itu harus tetap dijaga. Walaupun saya sekarang bukan lagi pemain Persija, tapi saya tetap menjadi bagian dari supporter Persija dan saya tidak bisa memungkiri itu. Jadi ya kita sama-sama saling mendoakan lah. Amin. Saya juga mendoakan Persija mendapat
maksimal, dan saya harap juga teman-teman juga mendoakan saya Ya. supaya saya insya Allah bisa memberikan sumbangsi yang positif di Pelita Bandung Raya, juga kita sama-sama dalam jalan yang benar dan dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Siap. Thank you Mas. Gue nggak bisa ngomong apa lagi deh. Apalagi gue. Gue bisa jadi saksi sejarah dia aja juga udah seneng banget. Iya betul. Foto udah di email ya Mas ya. Gimana? Fotonya udah di email ya. Oh iya, Oke, terima siap. kasih. Siap. Ada berapa? Oke, Ada. Tiara silakan. Ada yang mau di itu? Oke. Sudah Ya. sepertinya. Ya, Bang Ebot. makasih banget. Makasih banget, aku bener juga. Terima kasih banget Mas Bang Pamungkas buat Ya, waktunya buat 20 menit waktunya. terakhir ini. Baru pulang dan Baru pulang langsung. digangguin sama kita. Dan Dengan senang hati Iya. teman-teman semuanya. Ya. iya. Amin. Sukses buat rekan-rekan semuanya. Ya. Amin. Ya, semoga lebih baik lagi ke depan. Amin. Amin. Mas Dan BP. semoga suatu saat nanti kita bisa bersama lagi. Amin. Amin ya Allah. Itu yang paling terakhir. Amin ya Allah. Seru banget. Malam ini yang dengerin acara itu ada beribu-ribu orang semuanya bentar terkabul insya Allah. Amin ya Allah. Oke, terima kasih Mas. Makasih, Mas. Assalamualaikum Makasih ya, Mas warahmatullahi BP. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Selamat Selamat malam malam. untuk Mas BP. Adem. Kita break sebentar ya. Oke, kita break buat nangis-nangisan dulu si Tiara. Tiara orang nangis keluar air mata aja. Iya, kalau di Tiara Mas. Cendol. Keluarnya apa? Tongseng.